Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Apakah semuanya desa swadaya? Kemudian jawaban dari Pemda tersebut, iya. Kenapa semua swadaya ya? Baru terpikir seperti itu. Sebetulnya alasannya sederhana, karena cara scoringnya seperti ini. Jadi bisa dibayangkan, misalnya luas wilayah. Ya. Supaya skornya tinggi, kita lihat nomor 1, itu luas permukiman harus lebih dari 1000 hektar. Ya. Supaya skornya tinggi, luas persawahan harus lebih dari 500 hektar. Skornya tinggi, luas perkebunan. Bayangkan kalau ini masih ada, itu kalau digabungkan itu butuh berapa luas desa. Jadi desa-desa yang luasnya sangat besar itu bisa punya skor tinggi. Tapi desa yang kecil ketika permukimannya luas tapi sawahnya itu kecil ya dia nanti skornya akan kecil. Dan ketika itu digabungkan total dengan seluruh indikator. Jadi ada penghitungan seperti ini ya, yang kemudian menjadikan tidak ada desa yang akan swasembada karena penghitungannya kecil. Coba bayangkan yang kedua ini, kepemilikan burung walet. Supaya skornya tinggi, 16%, 60% dari total penduduk itu harus memiliki burung walet. Supaya tinggi juga, maka 60% lebih penduduk harus memiliki kucing. Supaya skornya tinggi juga, maka 60% lebih penduduk harus memiliki ular kobra. Kita bisa bayangkan desanya seperti apa itu. Kalau isinya kucing semua, kemudian burung walet semua, ular kobra semua. Jadi ada cara menghitung seperti itu ya, yang kemudian menyulitkan desa untuk memperoleh skor tinggi. Ini juga sama. Penduduk yang rumahnya semuanya semen di atas 75% ya. Kemudian diminta juga supaya di atas 75% itu dindingnya bukan semen tapi kayu. Jadi bagaimana kita akan membangun rumah di desa kalau harus semen tapi juga harus kayu. Jadi cara penghitungan seperti itu yang kemudian menyulitkan dan kemudian menyulitkan desa untuk sampai kepada skor tinggi. Dan jumlah skornya juga tidak main-main. Ada 507 variabel, masing-masing ada yang 5 sampai 10. Scoringnya itu 4.426. Ini bukan angka yang bagus untuk kebijakan sebetulnya. Karena ini angka akademis ini kalau seperti ini. Ini kalau guyonannya di Kementerian Desa, ini angkanya Pusdatin ini, bukan angkanya Biro Perencanaan. Kalau Biro Perencanaan angkanya genap-genap gitu. Tapi intinya variabelnya banyak dan tadi modelnya seperti itu, sehingga memang tidak memungkinkan untuk meningkatkan skor. Jadi ini ada scoringnya, dan scoringnya juga mirip dengan IDM, scoring akademis, koma sekian. Jadi sangat menyulitkan dan sebetulnya ya jadinya tidak memungkinkan desa untuk diukur bagus. Jadi desa itu selalu kemudian menjadi rendah ukurannya. Kemudian di dalam profil desa itu juga pengukurannya sampai 5 tahun. Jadi dibayangkan tadi 1 tahun itu 4.400. Ketika diukur 5 tahun maka 22.000. Apa sih konsekuensinya? Bayangkan dengan kondisi awal tadi ya, ketika cuma 11 ukuran dan kemudian desa mengatakan, wah saya sudah 10 ini, saya pasti swasembada. Di tahun 2007 karena maksimalnya 22.000
130 scoringnya. Kalau desa kita itu 10.000 saja, itu tetap tidak swasembada. Jadi tidak memberikan komunikasi yang menarik gitu ya bagi desa untuk dia menjadi swasembada. Coba bayangkan, kalau kita scoringnya 10.000 ya, kayak yang besar gitu, karena angkanya 10.000, itu akan masuk swakarya.